Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizky Triurahman dengan NIM 240590304080 dari program studi Teknologi Informasi tahun akademik 2025-2026. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek UAS Teknologi Keamanan Cyber yang berjudul Analisis Insiden Kebocoran Data BPJS Kesehatan 2021. Baiklah, kasus ini bermula pada Mei 2021 ketika seorang peretas dengan nama alias Coach mengklaim telah mencuri data dan menjual 279 juta data pribadi warga Indonesia dari sistem internal BPJS Kesehatan di forum Reds Forum sehingga $6.000 AS data yang bocor. Ini sangat sensitif karena mulai dari NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, hingga data peserta yang telah meninggal dunia bisa diketahui oleh banyak orang. Mengapa kebocoran ini bisa terjadi? Berdasarkan analisis yang saya lakukan, terdapat kombinasi kelemahan yang fatal dari sektor teknis, prosedur, manusia, hingga kebijakan. Dari sisi ancaman dan kerentanan teknis, sistem mengalami akses ilegal dan eksfiltrasi data secara masif. Hal ini dipicu karena data tidak enskripsi, sehingga langsung bisa dibaca oleh peretas yang berhasil masuk. Kontrol aksesnya lemah, karena kemungkinan hanya menggunakan satu akun database dengan akses luas. Sehingga juga minim monitoring secara real-time dan tidak memiliki pembatasan akses atau rate limiting, sehingga penarikan data dalam jumlah raksasa bisa lolos begitu saja tanpa hambatan. Masalah ini diperparah oleh tidak adanya pengecekan keamanan berkala seperti penetration testing, potensi insider threat, serta belum diusahakannya UU PDP yang kuat pada saat kejadian tahun 2021. Akibatnya masyarakat berada pada risiko tinggi penipuan identitas dan serangan phishing. Kemudian, bagaimana solusi dan cara mengimplementasikannya? Baiklah, untuk mengatasi ancaman tersebut, saya merancang solusi konkret berdasarkan 3 prinsip utama pada keamanan cyber. Yaitu pertama, prinsip least privilege, yaitu hak akses minimum. Langkah penerapannya yaitu mengelompokkan pengguna ke dalam role tertentu seperti admin, DBA, developer, auditor, dan user aplikasi menggunakan mekanisme RBAC. Kita juga bisa memisahkan akun database setiap aplikasi menggunakan multifaktor authentication untuk akun administrator, serta wajib melakukan audit hak akses setiap 3 bulan. Kemudian ada prinsip defense in depth atau pertahanan berlapis. Kita mengimplementasikan firewall berlapis dengan memasang WAV untuk mencegah serangan seperti SQL injection serta mengaktifkan IDS atau IPS. Dari aspek data ini, kita wajib menerapkan enskripsi IAS 256 saat data disimpan dan TLS 1.3 saat data ditransmisikan, yang sejalan dengan materi kuliah pada kriptografi dan pemenuhan aspek CIA Chariot. Selain itu, kita lakukan penetration testing minimal 2 kali setahun. Yang ketiga yaitu prinsip false safe default, yaitu aman secara default. Penerapan kebijakan default dan leak, tidak semua akses atau tidak semua akses di awal, dan mematikan port fitur yang tidak terpakai. Sistem seharusnya bersifat file close dengan mengaktifkan account logout jika gagal login, serta menggunakan mekanisme circuit breaker untuk menghentikan akses otomatis jika terdeteksi aktivitas pengambilan data masif yang tidak normal.
Baiklah, kemudian perbandingan resiko sebelum dengan sesudah mitigasi. Melalui rancangan mitigasi ini, kita dapat melihat penurunan tingkat risiko yang sangat signifikan sebelum dan sudah solusi diterapkan. Risiko pencurian data pribadi dan akses tidak sah ke database yang tadinya berada di tingkat tinggi berhasil diturunkan menjadi rendah. Begitu pula risiko penyalahgunaan identitas dan serangan phishing berbasis data bocor dapat ditekan dan dari tingkat tinggi menjadi tingkat sedang. Walaupun risiko ini tidak dapat dihilangkan 100%, penerapan kontrol ini secara signifikan mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya insiden di masa depan. Baiklah, kemudian kesimpulan dan penutupan. Jadi, insiden BPJS Kesehatan memberikan pelajaran berharga bahwa keamanan informasi harus menjadi tanggung jawab seluruh organisasi, bukan hanya tugas tim IT saja. Dengan dukungan tata kelola keamanan yang baik, regulasi yang kuat, serta penerapan prinsip berlapis, kita dapat meminimalkan risiko insiden serupa agar data nasional yang merupakan aset berharga bangsa dapat terlindung dengan aman. Sekian presentasi tugas proyek UAS dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.